Cina umumkan daftar pemain untuk menghadapi timnas Indonesia, ada 3 naturalisasi. I think that the Indonesian Federation can look more into detail if they can strengthen their team even more with Dutch players. And to come back to your question, if they can qualify for the World Patrick Cup, Kluivert girang timnas Indonesia TC di Bali. Tak ada tempat yang lebih indah dari ini. To be involved in a project led by His Royal Highness Crown Prince of Johor is a privilege and comes with great responsibility. Responsibility I wear on my shoulders, and I think everyone's excited and got some hope around the revolution of Malaysian football. Peter Klamovski ngamuk timnas Malaysia dikritik, sang legenda disebut bodoh. Cina umumkan daftar pemain untuk menghadapi timnas Indonesia, ada 3 naturalisasi. Cina telah merilis daftar 27 pemain yang dipersiapkan untuk menghadapi timnas Indonesia dan Bahrain pada lanjutan fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih timnas Cina Branko Ivankovic berupaya menurunkan skuad terbaiknya demi menjaga peluang terbang ke Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dalam pemanggilan kali ini, terdapat 3 pemain naturalisasi, yakni Serginho, Thias Brouwening, dan Yang Mingyang. Serginho merupakan pesepak bola kelahiran Monte Aprazifel, Brasil yang berposisi sebagai gelandang. Meski tak memiliki garis keturunan Cina, Serginho telah melakukan proses naturalisasi sehingga berhak mengenakan jersey tim Dragons, julukan timnas Cina. Sementara itu, Thias Brouwening merupakan pemain kelahiran Liverpool, Inggris yang telah menjadi bagian timnas Cina sejak 2021 lalu. Bek yang berposisi sebagai bek tengah itu telah mengantongi 33 caps. Kemudian, Yang Mingyang ialah pemain asli Cina, tetapi lahir dan besar di Swiss. Pemain 29 tahun itu pernah berseragam Swiss kelompok umur, mulai dari U15 sampai U20 sebelum dinaturalisasi menjadi pemain timnas Cina. Daftar pemain timnas Cina. Kiper: Xian Junling, Liu Dianzuo, Wang Dalei. Bek: Jiang Guangtai, Wei Zhen, Yang Zexiang, Zhu Chenjie, Han Pengfei, Hu Hetao, Li Lei, Wu Xiaozhong, Wang Shiqin. Gelandang: Su Hayang, Yang Mingyang, Serginho, Chao Yongjing, Huang Zhengyu, Xie Weneng, Wang Shangyuan. Penyerang: Wu Lei, Liu Ruofan, Liu Chengyu, Wei Shihao, Wang Ziming, Zhang Yuning, Lin Liangming, Wang Yudong. Patrick Kluivert girang timnas Indonesia TC di Bali. Tak ada tempat yang lebih indah dari ini. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, tampak antusias menyambut dimulainya pemusatan latihan TC tim Merah Putih di Bali. Usai mengulas langsung fasilitas Bali United Training Center di Pantai Purnama, Gianyar, Rabu, 21 Mei 2025, Kluivert menyebut lokasi tersebut sebagai tempat latihan terbaik yang pernah ia lihat. Tak ada tempat yang lebih indah dari ini, kata Kluivert dalam keterangan resminya, Kamis, 22 Mei 2025, didampingi para asistennya Alex Pastoor dan Denny Lanzaat. Kekaguman Kluivert bukan tanpa alasan. Bali United Training Center dikenal memiliki fasilitas kelas dunia, mulai dari lapangan berstandar Eropa, pusat kebugaran, gym, ruang ganti lengkap dengan jacuzzi hingga shower. Rumput di fasilitas ini bahkan disebut setara dengan lapangan yang digunakan di Stadion Santiago Bernabeu, markas Real Madrid. Bagi Kluivert, kualitas fasilitas sangat penting untuk mendukung program latihan intensif jelang 2 laga krusial timnas Indonesia menghadapi Cina, 5 Juni, dan Jepang, 11 Juni,
dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan lapangan seperti ini, pemain bisa berlatih maksimal, risiko cedera juga bisa ditekan, ujarnya. Pemusatan latihan dijadwalkan dimulai Senin, 26 Mei 2025, dengan 32 pemain yang dipanggil akan bergabung di Bali. Skuad akan menyelesaikan menjelang laga berdasarkan evaluasi performa dan kebugaran pemain selama TC berlangsung. Indonesia saat ini menduduki posisi keempat di klasemen sementara grup C dengan 9 poin, tertinggal 1 poin dari Arab Saudi di posisi ketiga dan 4 poin dari Australia di posisi kedua. Kemenangan atas Cina menjadi harga mati untuk menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kemenangan 1-0 atas Bahrain di laga terakhir memberi momentum positif, namun persaingan tetap ketat. Tim Merah Putih harus tampil sempurna di 2 laga sisa agar tak kehilangan peluang emas menuju sejarah baru di pentas sepak bola dunia. Peter Klamovski ngamuk timnas Malaysia dikritik, sang legenda disebut bodoh. Pelatih Harimau Malaya Peter Klamovski mengecam keras para pengkritik timnas Malaysia. Khususnya, ia mengecam komentar yang dilontarkan mantan bek legendaris sebagai hal yang tidak berdasar. Juru taktik asal Australia itu kemudian mempertanyakan motif di balik kritikan tersebut. Selain itu, Klamovski juga mengaku kecewa bahwa seseorang yang pernah mewakili negara tersebut, Malaysia, justru kini berusaha menjatuhkan. Saya tidak mengerti, kata Klamovski dalam konferensi pers, Senin 19 Mei 2025. Mengapa ada yang mencoba menyerang tim nasional? Orang-orang kita sendiri yang justru mencoba menjatuhkan kita. Anda menyebutkan artikel atau wawancara kemarin. Dia adalah seseorang yang pernah mengenakan seragam tim nasional. Dan sekarang mereka menghalangi kita. Mungkin itu sebabnya sepak bola Malaysia berada di tempatnya saat ini, terpuruk. Klamovski menanggapi pernyataan mantan pemain internasional Datuk Santokh Singh, sosok yang menjadi andalan tim Olimpiade Malaysia 1980. Santokh mengklaim dalam sebuah acara olahraga di Kuala Lumpur pada Minggu kemarin, bahwa identitas sepak bola negara tersebut sedang terkikis oleh pengaruh asing. Santokh menjuluki Asosiasi Sepak Bola Malaysia, FAM, sebagai Asosiasi Sepak Bola Mat Saleh, orang asing, dan menuduh bahwa pelatih dan pemain lokal dikesampingkan. Mendengar hal tersebut, Klamovski pun tak bisa menahan diri dan langsung memberikan tanggapan. Saking geramnya, Klamovski menyebut sang legenda sebagai orang bodoh. Pernyataan itu salah, ujar Klamovski. Di mana pelatih Malaysia? Mereka ada di sini seperti Nafuzi, Zain, Hayo, Hairuddin Omar, dan Aidil, Zafwan Radzak bersama saya. Mereka legenda nasional. Klamovski juga menunjukkan keterlibatan mantan pemain internasional Syukor Adan dan Direktur Teknis Tan Cheng Hu dalam susunan tim saat ini. Staf saya dan saya bekerja sama erat dengan pelatih lokal, ujarnya. Beberapa hari yang lalu, kami mengikuti kursus lisensi profesional untuk membantu mereka. Fakta-faktanya ada di sana. Jika Anda berkelahi dengan orang bodoh, maka Anda akan mulai terlihat seperti orang bodoh. Saya tidak akan melakukan hal itu. Klamovski, yang mengambil alih tim nasional awal tahun ini, mengatakan bahwa timnya telah melakukan penilaian menyeluruh terhadap sepak bola Malaysia. Mulai dari pertandingan dan sesi latihan hingga pengembangan pemain muda, untuk menemukan solusi yang langgeng. Sepak bola Malaysia butuh bantuan, lanjut Klamovski. Masalah-masalah tersebut tidak akan dapat diselesaikan dalam semalam atau dalam satu kamp pelatihan. Namun, kami memiliki rencana untuk melangkah maju, langkah-langkah kecil yang harus dibangun dari waktu ke waktu. Klamovski pun mendesak para kritikus untuk mengesampingkan agenda pribadi dan fokus pada kemajuan yang sedang dicapai. Mengapa semua hal negatif ini ada di sekitar proyek tim nasional? Itu tidak masuk akal, tuturnya. Jika kita menghilangkan kebisingan dan fokus pada fakta serta dukungan yang kita miliki dari Bupati Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, maka kita dapat mulai melangkah maju.